Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you today? I do hope you are doing well ya. Halo semuanya, bagaimana kabarnya pada hari ini? Semoga kabarnya baik-baik saja, sehat-sehat saja, dan always stay happy ya, selalu bahagia begitu. Amin. Okay everyone, welcome to our English class today. Selamat datang di kelas bahasa Inggris kita pada hari ini. And welcome again to my YouTube channel. Dan selamat datang kembali di channel YouTube saya. Okay everyone, today we will continue our material from yesterday ya. Jadi pada hari ini kita akan belajar atau melanjutkan materi yang kemarin begitu ya. Oke, that's about verbal simple present tense ya. Materi tersebut itu terkait dengan verbal simple present tense. Nah, untuk yang kemarin kita telah belajar membuat kalimat positif ya, atau positive sentences terkait dengan verbal simple present tense dengan menggunakan beberapa subjek dalam bahasa Inggris, yaitu I, you, we, they, she, he, dan it begitu ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar membuat kalimat negatif begitu ya, verbal simple present tense. Okay everyone, are you ready to join our class today? Apakah siap untuk bergabung di kelas ini? Okay, thank you very much. Before we start to learn together about this material, it is better for us to initiate our class today by reciting basmalah together. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini atau pada kesempatan kali ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you very much. Okay everyone, today we still learn about verbal simple present tense yeah, but we will learn more about negative sentences yeah, of verbal simple present tense. Okay, everyone, do you still remember about the formula of negative sentence from verbal simple present tense? Baik, masih ingat teman-teman terkait dengan rumus atau formula dari kalimat negatif verbal simple present tense? Tentu ya, masih ingat ya. Di dalam membuat kalimat negatif ataupun kalimat interrogatif verbal simple present tense, itu ada kata kerja bantu, yaitu do dan does ya. Do atau does, begitu ya. Mohon maaf. Do atau does ya. Baik, kita tuliskan terlebih dahulu begitu ya, untuk mengingat kembali untuk rumus negatif dari verbal simple present tense. Yang pertama tentu adalah subject ya. Ini adalah formulanya. Ini adalah subject plus kata bantu do atau does. Ini bisa do ya, mohon maaf, atau does ya, kemudian not ya, kemudian verb 1, kemudian objek, kemudian complement atau pelengkap atau keterangan ya. Baik, ini merupakan formula ya, atau rumus dari kalimat negatif verbal simple present tense. Untuk yang pertama ada subject, berarti I, you, we, they, she, he, dan it. Kemudian ada kata bantu do atau does ya. Do atau does ini pasangannya, memiliki pasangannya tersendiri ya. Kita coba ingat kembali. Untuk do itu ada 4 ya pasangannya ya. Sedangkan untuk does pasangannya itu ada 3. Baik, untuk do ya itu I, untuk subjek I, kemudian subjek you, subjek we, dan subjek they ya. Nah, jadi untuk do pasangannya adalah I ya, kemudian you, we, dan they. Jadi apabila di dalam kalimat ya subjeknya I, berarti untuk kata bantunya do atau does. Betul. Jadi do ya. Kemudian untuk subjeknya misalkan di sini you,
berarti kita menggunakan di dalam kalimat negatif kata kerja bantunya adalah do ya. Kemudian we, misal subjeknya, tentu kita akan memilih kata kerja bantunya adalah do juga. Kemudian untuk subjek they sama ya, untuk kata kerja bantunya adalah do. Nah, setelah itu ya kita memahami bahwa pasangan dari are, you, we, they atau do ini ya, ini merupakan pasangannya. Kemudian untuk kata kerja bantu does ya, itu pasangan subjeknya adalah he, dia laki-laki, kemudian she, dia perempuan, dan it ya, kata tunggal begitu ya, kata ganti bentuk tunggal begitu. Oke, everyone. Nah, di sini ya kita coba lihat, misalkan subjeknya di sini adalah he, begitu ya. Maka kita akan memilih kata kerja bantunya adalah do atau does. Does ya. Nah, untuk she pun demikian, dia perempuan, maka kita akan memilihnya bukan kata kerja bantu do, tapi kata kerja bantunya does ya. Begitupun apabila subjeknya it, maka kita akan memilih kata kerja bantunya adalah does, bukan do ya. Nah, setelah kita bisa begitu ya, dapat mengingat secara lebih detail lagi terkait dengan kata kerja bantu, do atau does serta pasangan subjeknya, maka untuk membuat kalimat negatif kita tambahkan not setelah kata kerja bantu, do atau does ya. Setelah itu kita tambahkan verb 1 ya, verb 1 saja, tidak ada tambahan s ataupun es ya. Kemudian plus object plus pelengkap atau komplement ya. Baik. Kita ulang kembali. Di sini untuk formula atau rumusnya adalah subject plus kata kerja bantu do atau does plus not plus verb 1 plus object dan plus complement. Baik, kita langsung aplikasikan ya ke dalam kalimat negatif. Baik. Nah, untuk membuat challenge ke dalam diri kita ya, terlebih dahulu kita membuat kalimat positif, lalu kita ubah ya ke dalam bentuk negatif. Baik, kita menggunakan subjek I terlebih dahulu ya, atau saya. Ini untuk kalimat positifnya adalah misalkan saya menyirami atau saya menyiram bunga ibu saya ya. Berarti subjeknya tadi adalah untuk kalimat negatif ya. Tadi kalimat negatif itu adalah rumusnya subject plus kata bantu do atau does ya. Kemudian plus not plus verb 1 plus object dan plus complement. Oke, untuk kalimat positif ya, tadi adalah I menyiram water bunga ibu saya, my mother's flowers ya. My mother, mohon maaf ini terlalu bawah ya isi. My mother's flowers ya, titik. Saya menyirami bunga ibu saya. I water my mother's flowers. Ini untuk kalimat positifnya ya. Baik. Di sini subjek ya, kemudian verb 1, kemudian objek ya, cukup untuk kalimat positif begitu. Untuk kalimat negatif ya, kita lihat di rumusnya subjek ya, berarti I. Nah, tadi untuk pasangannya I, kata kerja bantunya berarti do ya. I do. Kemudian plus not, I do not. Verb 1 water my mother's flowers ya. My mother's flowers. Seperti ini ya. Baik, kita sama-sama lihat di sini ya.
I subject, ini kata kerja bantunya do. Mengapa kita tidak memilih does? Karena pasangan dari I, kata kerja bantunya adalah do, ya. Kemudian ini not, ya. Ini juga bisa disingkat menjadi don't, ya. Seperti ini. Nah, kemudian ini verb 1, water, menyirami, ya. Jadi water itu bisa air dalam bentuk noun atau kata benda atau kata kerja, yaitu menyirami. Kemudian ini adalah objeknya, my mother's flowers, ya, bunga-bunga ibu saya. Seperti itu, ya. Bagaimana teman-teman? If you have any questions about this matter, you can give your comment, ya, on comment box below, ya. Oke, kita lanjut di sini dengan menggunakan subjek yang lain, ya. Misalkan kita memakai subjeknya adalah they, ya. Seperti biasa, kita akan membuat kalimat positif terlebih dahulu, ya, they. Misalkan adalah mereka membawa tas selebriti, begitu, ya. Atau jangan, mereka menjual makanan tradisional, mungkin begitu, ya, lebih enak, ya. Mereka menjual makanan tradisional, ya. Mereka adalah they, menjual adalah sell. They sell makanan tradisional food, ya. Traditional food. Oke. They sell traditional food. Mereka menjual makanan tradisional, ya. Ini untuk kalimat positifnya. Mari kita coba untuk ubah. Let's try to change this positive sentence into negative sentence, ya. Di sini untuk negative sentence-nya atau kalimat negatifnya adalah, baik, kita lihat, ya, di formula ini atau rumusnya, ya. Oke, subjeknya di sini adalah they. Kita tuliskan kembali they. Kemudian kata kerja bantu. Apakah they pasangannya do atau apakah they pasangannya does? Betul. Untuk they pasangannya adalah do, ya. Jadi kata kerja bantunya adalah do. Mohon maaf. Jadi di sini they do, ya. Kemudian not. Kemudian verb 1 adalah sell, menjual, ya. Kemudian plus object, traditional food, ya. Titik, mohon maaf, D-nya tidak seperti D. Nah, oke. Nah, kita coba simak sama-sama. Di sini adalah they sebagai subjek fungsinya. Kemudian do ini kata kerja bantu. Ini kemudian not, ya, menandakan bahwa negatif. Dan ini adalah say verb 1 dan traditional food sebagai objek. They do not sell traditional food. Mereka tidak menjual makanan tradisional. Seperti itu, ya. Oke, kita lanjut ke bentuk contoh yang lain dengan menggunakan subjek she, misalkan, ya. Oke. Kita seperti biasa kalimat positif terlebih dahulu. Misalkan untuk kalimatnya adalah she, ya, dia perempuan mendengarkan musik, begitu, ya. Dangdut musik, ya, musik dangdut. Dia perempuan mendengarkan musik dangdut, ya. Kemudian dia di dalam bahasa Inggris, dia perempuan adalah she. Berarti she mendengarkan, listen. Jangan lupa s, ya, karena subjeknya she. She listen to
musik dangdut. Dangdut music ya. Dangdut music. Okay. She listen to dangdut music. Dia perempuan mendengarkan musik dangdut ya. Mari kita coba ubah ke dalam bentuk negatif. Ke dalam bentuk kalimat negatif ya. Oke, di sini subjeknya adalah she. Kita tuliskan kembali she ya. She. Nah, bentuk she pasangannya adalah do atau does. Does ya, betul sekali. Does. Kemudian please note. Nah, ini juga bisa disingkat menjadi doesn't ya. Kemudian verb satunya listen. Listen ya, itu seringkali ditambahkan to ya. Listen to objeknya dangdut music ya. Dangdut di sini saja ya. Dangdut music. Oke, kita sama-sama lihat di sini. Simak kembali. She subject ya. Does atau do untuk kata kerja bantunya tentu does ya. Kemudian not ya. Kemudian verb satu listen ya. Kemudian dangdut music ya adalah objeknya. Dia tidak mendengarkan musik dangdut. Dia perempuan tidak mendengarkan musik dangdut. Nah, ini juga sama apabila dia laki-laki, he ya, maka he juga pasangannya does. Berarti he doesn't sama ya. He does not, he doesn't itu sama. He does not listen to dangdut music. Dia laki-laki tidak mendengarkan musik dangdut. Begitu ya teman-teman ya. Oke everyone, kita hapus terlebih dahulu. Oke, I think that's all enough for today's meeting. Saya rasa cukup sekian untuk pertemuan kita pada kesempatan kali ini ya. I do hope you can gain many benefits from this lesson today. Saya harap semoga teman-teman bisa mendapatkan pelajaran atau manfaatnya ya dari pelajaran kita pada kesempatan kali ini. If you have any questions, please feel free to ask me. You can give your comment, your suggestion, your opinion on the comment box below. Okay, thank you so much for your attention and thank you so much for clicking this video. I appreciate it. Okay, let's close our meeting today by reciting hamdalah together. Mari kita tutup pertemuan kita pada kesempatan kali ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a great day and see you on the next video. Bye bye everyone.